Welcome to Artocles. Manajer Artocles yang bernama Jaya mengatakan, walau terkadang kita sudah berbuat baik kepada seseorang, namun tidak menjamin bahwa kita enggak diomongin sama dia dari belakang. Tapi saran saya tetap ya, jangan berhenti menolong orang yang membutuhkan. Ibu Penelope Dalla Roga sudah menjanda sejak tahun 2013 saat berusia 37 tahun. Kala itu mendiang suaminya terkena stroke saat bertugas sebagai pengacara di wilayah Thessaloniki, negara Yunani. Penelope memiliki dua anak yang bernama Emma dan Jeto yang lahir pada tahun 99 dan 2008. Kepergian suaminya bikin shock bukan hanya karena kehilangan sosok kesayangan yang menjadi sandaran jiwa, melainkan sebagai penopang ekonomi keluarga. Masih banyak cicilan bulanan yang harus diselesaikan selain properti serta kendaraan, yaitu pendidikan anak-anak yang tidak murah. Kaget ya, karena Penelope tidak bekerja, menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya tanpa memikirkan cara mencari uang. Sekarang setelah Bapak Dalla Roga meninggal, agak kocar-kacir segalanya, hingga menjual dua mobil yang tadinya ada 3, lalu menjual rumah besar dan membeli yang agak kecilan dikit, serta memindahkan sang putri sulung ke sekolah yang gratisan. Sebenarnya keluarga mereka masih mendapat dana pensiunan suami, tapi jumlahnya tidak banyak, dan beruntung juga sejak tahun 2018 Penelope bekerja sebagai juru buku di perusahaan kapas dan perban, bertepatan dengan sang putri Emma yang masuk kuliah di kampus Aristotle untuk ngambil ilmu keguruan. Sejak kepergian suaminya, nampak Penelope menjadi pribadi yang mudah panik, lebih pemarah serta teledor dalam mengerjakan beberapa hal. Kadang kalau anaknya susah diatur langsung emosi. Kalau dia sulit membagi waktu kerja dengan mengurus buah hatinya, langsung bikin stres. Makanya sering ya curi waktu pergi minum ke bar atau minum bir di jembatan sambil teriak dan menangis karena kangen dengan mendiang suami yang dulu selalu ada berbagi beban hidup. Tapi perjalanan ini harus berlanjut karena anak-anaknya tetap membutuhkan penopang. Emma sebagai putri sulung tahu apa yang dirasakan sang mama. Makanya sejak akhir 2019 sepulang kuliah, dia ngebuka kursus bagi beberapa kenalan untuk mengajar bahasa Inggris dan ilmu sosial supaya ada pemasukan tambahan. Semenjak bulan Juli 2020, rasa stres kembali menggerogoti jiwa Ibu Penelope karena dia di PHK sementara akibat pandemi dan perusahaannya tutup sampai masa waktu yang belum ditentukan. Tabungan dan pensiunan mendiang suami yang sedikit itulah yang diirit-irit untuk bisa mencukupi pengeluaran sehari-hari. Dia kesel karena putra bungsunya kan belajar dari rumah, tapi uang sekolahnya tetap wajib dibayar penuh, bahkan ada tambahan biaya aplikasi Zoom yang bikin perhitungan keuangan semakin boncos. Emma masih bersyukurlah bisa ngajar kursus via Zoom, jadi uang kuliah cukup sanggup tertutupi. Pada bulan Februari 2021 saat kondisi masih juga lockdown, Penelope menjalin hubungan asmara dengan seseorang yang dikenalnya dari sosial media. Tinggalnya nggak terlalu jauh dari rumah, tapi masih ragu buat ketemuan. Dia ceritakan pada sang putri dan tentu Emma seneng kalau mamanya bisa jatuh cinta lagi daripada kesepian. Dia dukung kalau emang ingin serius supaya rasa stres ibunya bisa berkurang. Penelope selalu cerita dengan semangat bahwa dia dan cowoknya itu udah sering video call, tapi untuk ketemuan nanti dulu karena social distancing. Masih pacaran via online katanya mereka. Pada bulan Mei 2021, abangnya Penelope datang berkendara dari kota Imathia ke Thessaloniki untuk mengantar anaknya yang bernama Stelios Kostaki guna berobat akibat kecelakaan. Jatuh saat mendaki di pegunungan Kerketius, Provinsi Samos. Kejadiannya udah sebulan lalu, padahal itu sudah masuk ya masa pandemi. Emang si Stelios aja yang rada susah dibilangin. Nah, karena rumah sakit di Imathia banyak yang digunakan untuk karantina mandiri pasien
pasien pandemi, dirujuklah mereka ke rumah sakit Hippocratio kota Tesaloniki. Nggak bisa jalan, dia harus pakai kursi roda kemana-mana. Bahkan kondisinya makin hari semakin lemah akibat cedera saraf tulang belakang yang berpengaruh pada tungkainya. Moodnya turun naik, bahkan suka ngamuk mendadak seperti nggak terima bahwa dia kesulitan berjalan. Selama 1 bulan ya Stelios dan ayahnya numpang di rumah Penelope, sampai kemudian karena ada tugas yang harus dikerjakan, akhirnya sang ayah balik ke kota Imatia dan menitipkan anaknya. Penelope berjanji akan menjaga Stelios serta mengantarnya menjalani terapi ke rumah sakit Hippocratio seminggu 2 kali. Kita bahas lagi mengenai tingkah dan sikap Stelios saat berada di rumah bibinya. Pemuda berusia 25 tahun ini emang agak sombong, mungkin karena bapaknya lebih kaya dibanding keluarga Penelope. Tapi kan tetep aja itu tante kandungnya, harusnya bersikap manislah sedikit, namanya numpang. Sekarang lebih sensian orangnya, mungkin karena nggak bisa berjalan. Selalu nih emang ngajak ngobrol atau berusaha menghibur, ngasih harapan bahwa perobatan yang sedang dijalani Stelios pasti akan berhasil. Emang lambat, tapi yakin deh akan berprogres dan dia bisa berjalan lagi. Tapi cowok itu malah ngomel dan suka berteriak memaki Emma, menyuruh untuk pergi, jangan ganggu dan biarin di kamar sendiri. Bahkan dengan si bungsu Jeto aja diajakin main, ogah digubris oleh Stelios. Dia hina remaja tersebut dan gak usah sosokan jadi pahlawan dengan mencoba memberi semangat. Padahal Maya kalau bukan karena bapaknya si Stelios paman mereka, Emma dan Jeto udah kepengen nendang kepalanya dari kemarin-marin karena belagu. Mamanya nyuruh untuk baik-baikin Stelios dan temani saat di rumah atau berobat, karena ibu Penelope udah dititipkan duit yang banyak supaya mengurus ponakan yang keras kepala tersebut. Pada Sabtu sore tanggal 28 Agustus 2021, Emma terbangun dari tidur siangnya dan melihat mamanya sedang menangis sesenggukan di dapur yang bikin sang putri gemetar ketakutan. Ada apa gerangan? Dia sempat nanyain di mana si Jeto, apa adiknya kenapa-napa? Kata Penelope, Jeto sehat dan sedang pergi ke rumah teman gereja karena ada acara berkemah sampai ibadah besok siang. Lalu kenapa mama menangis? Disinilah Penelope bercerita bahwa dia baru saja ditipu oleh pacar online yang pernah diceritakannya kemarin. Padahal udah video call dan mesra-mesraan sampai percaya 100% pada lelaki tersebut. Minggu lalu pria itu ngeluh sakit mau berobat lalu minjem uang setara 40 juta rupiah yang dengan mudahnya langsung ditransfer oleh Penelope tanpa mikir aneh-aneh. Ternyata kemudian nomor handphone dan akun sosmednya diblokir. Dicari tahu selama semingguan ini tapi nggak dapet. Coba dilapor ke polisi, ternyata bukti kurang kuat. Bahkan pihak berwenang menyudutkan Penelope sebab melakukan transfer dana atas kemauan sendiri dalam keadaan sadar. Perempuan itu makin depresi ketika salah satu kawannya cerita bahwa dia juga menjadi korban penipuan cinta oleh lelaki yang sama. Yang pasti duitnya nggak akan kembali karena yang dibohongin sudah cukup banyak semenjak dulu, dan si penipu itu ternyata bukan tinggal di kota Tesaloniki. Emma pun jadi ikut-ikutan sedih mendengar kabar ini tanpa berani menghakimi ibunya. Lagi kosong-kosongnya isi dompet malah ada kejadian begini. Itu dana tabungan yang mereka kumpulkan semenjak dulu untuk biaya sekolah Jeto, dana wisuda Emma tahun depan, serta titipan paman buat berobat Stelios. Apes banget rasanya ampe kepengen menyakiti diri sendiri. Sekitar pukul 10 malam ternyata Penelope keluar rumah sendirian selama 2 jam lalu balik lagi. Dia bilang habis nengokin Jeto yang sedang nginap di rumah kerabat sekaligus membeli alkohol drink. Mau diminum supaya bantu ngilangin rasa stres. Siapa tahu bisa melupakan masalah sejenak. Entah mengapa Emma yang biasanya berpikiran sehat jadi ikut-ikutan minum sampai mabuk di teras belakang. Menjelang pukul 2 dini hari, jadi sudah masuk ke Minggu tanggal 29 Agustus 2021, Penelope mengeluarkan sebuah pil yang digolongkan sebagai narkotika lalu menelannya. Dia tawarkan pada putrinya yang tidak menolak, kemudian lanjut minum alkohol sambil ketawa sekuat-kuatnya.
Beberapa menit kemudian, Stelios terbangun lalu keluar kamar untuk menegur tante dan sepupunya karena berisik. Kedua perempuan itu malah marah dan mengeluarkan unek-uneknya kepada pemuda tersebut yang dianggap manja, cerewet, sok ganteng dan sok kaya, jadi suka mengatur seenak jidatnya. Sadar gak sih kalau dia itu cuma numpang, tapi lagaknya kayak juragan tanah. Mentang-mentang bapak lu nitip uang makanya menganggap mereka jadi pembantu. Setiap diajak ngomong malah songong banget, gak ada hormatnya pada bibi yang lebih tua. Dasar bocah tengil lumpuh. Saat itu Stelios berteriak dari kursi rodanya sambil ngomel untuk melawan, yang dengan refleksnya ibu Penelope memukul kepala ponakannya dengan botol bir sampai pandangan Stelios mulai kunang-kunang. Baik Emma dan ibunya mendorong kursi roda ke dalam kamar dan menidurkan Stelios di kasur lalu mengikat kaki serta tangannya. Kemungkinan ada pengaruh dari narkoba yang mereka konsumsi tadi, lalu berbuat tercela sampai puas selama 2 jam hingga menjelang subuh. Sekitar pukul 4 pagi, Emma membuka ikatan sepupunya lalu tertidur. Mamanya udah ketiduran dari tadi. Stelios ternyata berhasil meraih handphonenya lalu menelpon sang ayah serta pihak berwajib. Dalam waktu 2 jam saja bapaknya sudah tiba di rumah Penelope bersama petugas polisi lalu menahan Emma serta ibunya. Pemeriksaan pun dilakukan di rumah sakit Hippocratio yang membenarkan bahwa Stelios menjadi korban perbuatan tidak terpuji dari sang bibi dan sepupunya. Mereka pun ditahan lalu dinyatakan bersalah. Sementara 2 bulan kemudian saat kasusnya masih diproses lama karena lockdown, mendadak Stelios terkena virus pandemi hingga membuatnya menghembuskan nafas terakhir pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Kasus hukum terhadap Penelope dan Emma masih tetap dilanjutkan sampai ke pertengahan tahun 2022 setelah keadaan sedikit pulih. Semua keterangan sudah dikumpulkan semenjak Stelios masih hidup, di mana dinyatakan dirinya cuma korban yang merasa berisik saat malam kejadian hingga mengganggunya tidur. Namun sang pengacara Christian Oganov menyatakan bahwa pagi hari saat polisi menangkap kedua wanita itu, emang terbukti pada sistem tubuh mereka terdapat kandungan alkohol dan narkotik yang cukup besar. Ini mempengaruhi daya pikir keduanya, apalagi jenis kejahatannya adalah menggagahi, dan setelahnya Stelios masih sehat. Pemuda itu meninggal karena virus pandemi dan tidak ada hubungannya dengan kejadian di malam minggu tersebut. Jadi bukan kejahatan yang direncanakan dan dilakukan tanpa sadar. Pada hasil keputusannya, nampak Penelope dan putrinya menunjukkan penyesalan dan kesedihan. Diceritain masalah yang dialami tentang mamanya yang kena tipu oleh laki-laki dari internet hingga bikin mereka mengkonsumsi minuman dan obat. Bahkan kemudian, abangnya Penelope atau ayahnya Stelios memaafkan keduanya karena masih keluarga dekat dan sudah ikhlas dengan kepergian putranya. Pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, hakim di Pengadilan Tinggi Tessaloniki akhirnya memberi hukuman kepada Penelope usia 46 dan Emma usia 23 tahun, masing-masing 4 bulan kurungan atas pemakaian narkoba serta menggagahi Stelios di bawah pengaruh alkohol. Mereka hanya menjalani wajib lapor karena kondisi penjara masih disterilkan dampak dari pandemi. Penelope melakukan pelaporan terhadap pria di sosial media yang menipunya, namun udah 2 tahunan kasusnya tidak mendapat titik terang. Bagaimana menurut kamu? Kenapa pada gampang banget ya transfer uang ke orang di internet hanya dengan iming-iming pacaran online? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.